Oke ya, kita membahas tentang administrasi ketatausahaan. Ini adalah materi bidang garapan administrasi pendidikan yang terakhir ya, dari beberapa bidang garapan administrasi pendidikan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sesuai dengan silabus, lingkup ruang materi ini adalah pertama pengertian administrasi ketatausahaan. Kedua, proses administrasi ketatausahaan. Ketiga, tata ruang kantor atau sekolah. Keempat, peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Secara umum, administrasi ketatausahaan ini itu adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Jadi, administrasi ketatausahaan ini tidak terbatas pada persyaratan saja, tetapi apapun yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan menghimpun, mencatat, bisa juga mencatat dulu, kemudian dihimpun, kemudian dari beberapa catatan itu dihimpun ya, kemudian diolah, kemudian digandakan, kemudian mengirim, atau menyimpan keterangan-keterangan organisasi. Nah, itu kegiatan tata usaha. Sebab itu siapa saja sebetulnya yang menjadi petugas tata usaha ini. Nanti kita dapat kesimpulan ya, siapa saja yang bertugas. Apakah hanya bagian pegawai tata usaha saja, atau oleh kepala sekolah, atau guru pun ikut terlibat dalam kegiatan tata usaha. Nah, pertama kita bahas dulu tentang persuratan. Sesuai dengan lingkup materi tadi, itu ada persuratan, kita kembali ya. Persuratan dan kearsipan. Jadi proses administrasi pendidikan dulu membahas tentang persuratan dan kearsipan. Nah, untuk membahas tentang persuratan ini, nah ini kita mengacu kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang naskah dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti tentang naskah dinas ini ada juga untuk masing-masing provinsi yang diterbitkan oleh gubernur, dan pada tingkat kabupaten kota itu diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Nah, apa yang disebut dengan naskah dinas ya? Sesuai dengan Permendikbud nomor 3 ini, itu mengemukakan naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, naskah dinas adalah informasi ya, tertulis sebagai alat komunikasi. Kemudian ada tata naskah dinas. Nah, tata ini yang proses ya, adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, dan penyampaian naskah dinas, serta yang media yang digunakan dalam kedinasan. Jadi diatur, naskah dinas ini ada aturannya ya, jadi tidak boleh kita gunakan hanya menurut orang yang menulis saja. Nah, ini kan dinas ini punya organisasi ya. Oleh itu harus ikut kepada aturan organisasi. Naskah dinas itu pada dasarnya dikelompokkan atas 4 ya. Ada yang bersifat arahan, ada yang bersifat korespondensi, ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat dinas lainnya. Nah, nanti Anda bisa telusuri Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Jadi peraturan terbaru ini kenapa terbaru? Karena sebelum ini
Dikti itu memisah diri dari Kementerian Pendidikan Nasional. Ya. Nah, sekarang Dikti masuk lagi di Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga naskah dinas ini kembali lagi mencakup pendidikan tinggi. Nah, ada banyak macam naskah dinas ya. Ada peraturan, ada keputusan, ada instruksi, ada prosedur atau SOP, prosedur operasional standar. Kemudian ada surat edaran, ada surat dinas, ada nota dinas, ada memo, ada surat undangan, ada surat tugas, ada surat pengantar, ada surat perjanjian, ada surat kuasa, ada surat keterangan, ada surat pernyataan, ada surat pengumuman, ada berita acara, ada laporan dokumen rapat, dan telah staf. Kepala sekolah bisa mengeluarkan instruksi ya, bagi guru-guru, mengeluarkan keputusan kepala sekolah, surat edaran kepala sekolah, nota dinas, ada memo, ya, ada berita acara. Nah, bagaimana membuat berita acara? Ada pengumuman, ada surat pernyataan, ada surat keterangan, ada surat kuasa, dan banyak sekali yang harus kita ketahui. Dan ini semuanya ada aturannya ya dalam membuat surat-surat ini, dalam membuat naskah dinas ini. Berhubung materi kita, waktu kita ini sangat singkat, ya nanti Anda bisa baca. Bapak hanya menguraikan atau memberi penjelasan tentang surat dinas. Nah, surat dinas itu ada 4 bagian. Ya. Ada bagian kepala surat, ada bagian pembuka surat, ada bagian isi surat, dan ada bagian penutup surat. Ini harus dibedakan ya, harus dikelompokkan. Mana yang menjadi kepala, apa saja isi dari bagian kepala surat, kemudian pembuka surat itu apa saja pernyataannya, kemudian bagaimana isi surat, bagaimana penutup surat. Surat ini sebagaimana kita ketahui, ini adalah pengganti komunikasi lisan ya, kepada orang yang dialamatkan. Jadi untuk berbicara lisan, nah itu mungkin akan sulit. Satu surat itu ditujukan kepada banyak orang. Nah, kalau masing-masing orang kita bicara, itu berapa waktu diperlukan. Sebab itu diwakilkan dalam bentuk surat. Dan sebab itu surat ini harus ditulis sedemikian rupa. Ya. Karena surat itu mencerminkan organisasi yang bersangkutan. Kalau surat itu tidak beres, misalnya banyak ditemukan surat tidak ada stempel, atau belum ada tanda tangan pimpinan, atau tidak ada nomor. Nah, ini menunjukkan bagi penerima surat bahwasanya administrasi ketatahuasaan di lembaga itu belum terlaksana dengan baik. Jadi sebelum surat itu dikirim, maka harus betul-betul dilihat. Ya. Termasuk isi surat. Ya. Surat itu tidak boleh bertele-tele. Harus menyatakan apa yang harus dinyatakan. Tidak boleh berpanjang-panjang. Singkat, padat, dan memenuhi apa yang ingin disampaikan. Nah, pertama itu adalah kepala suratnya. Misalnya sekarang Bapak ambil contoh kepala surat untuk perguruan tinggi. Nah, tentu ini disesuaikan dengan masing-masing organisasi ya. Misalnya untuk perguruan tinggi, kepala surat dinas menggunakan lambang perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, lambang perguruan tinggi ini itu sudah ditetapkan dalam statuta masing-masing. Misalnya UMP, nah, lambangnya lambang seperti yang dapat kita lihat ya. Kemudian setelah lambang, maka nama kementerian, itu di tengah ya, nama kementerian, misalnya di tengah. Kemudian di bawah itu nama perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Selanjutnya alamat perguruan tinggi itu diakhiri dengan garis penutup secara simetris. Dia ada garis penutup. Nah, inilah kepala surat. Kemudian pembuka surat. Pembuka surat ini ada 5 ya, ada 5 bagian. Nomor surat, lampiran surat, hal surat, tanggal surat, dan alamat tujuan surat. Nah, untuk membuat nomor,
Nomor ini harus mengikuti aturan suatu organisasi ya. Yang terdiri dari ada nomor urut, ada kode surat, dan tahun pembuatan surat. Jadi harus surat itu dibuat ada nomornya ya. Sering juga dijumpai surat itu nomornya istimewa. Ini karena tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya organisasi itu tidak punya ketetausahaan ya. Tidak ada buku untuk membuat nomor surat. Misalnya di organisasi ada buku yang memuat nomor surat masuk dan nomor surat keluar dan nomor surat masuk. Jadi surat masuk itu pun juga dikasih nomor ya. Nah, nanti akan berurutan nomor itu dalam 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya dia mulai dari 0, dari 1 lagi ya. Jadi nomor surat itu per tahun. Kemudian ada nomor ditulis sebelah kiri di bagian bawah garis kepala surat dinas. Nomor ini di bagian kiri ya. Kemudian nomor surat tidak dikombinasikan dengan huruf. Jadi nomor ini terpisah ya. Dia ada nomor surat, garis miring, ada kode surat, misalnya kemahasiswaan, kodenya KM, penelitian, kodenya PN misalnya. Kemudian tahun pembuatan surat. Nanti Bapak akan memberi contoh bagaimana contoh pembuatan nomor surat. Lanjutan tentang pembuka surat. Kata lampiran ditulis di bawah kata nomor dan menyebutkan jumlah lampiran. Jadi kalau ada lampiran, maka disebutkan berapa jumlah lampiran yang menyertai surat tersebut. Jumlah lampiran yang dapat ditulis dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital. Jadi kalau 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, misalnya lampirannya 2, maka itu ditulis 2, bukan angka 2 yang ditulis dengan huruf. Awalnya dengan kapital. Tidak didahului atau diikuti angka. Sedangkan yang 3 kata atau lebih ditulis dengan menggunakan angka Arab. Tapi 112 itu sudah 3 huruf, 3 kata ya. Maka ditulis dalam bentuk angka. Kata lampiran tidak ditulis apabila tidak ada yang dilampirkan. Nah ini ya. Jadi kalau tidak ada dilampirkan itu tidak ditulis kata lampirannya. Jadi tidak ditulis di bawah nomor, itu langsung saja ditulis hal ya. Nah kata hal ditulis di bawah kata lampiran. Apabila tidak ada yang dilampirkan, kata hal ditulis di bawah kata nomor. Hal berisi inti keseluruhan isi surat dinas. Sesuai itu hal ini singkat ya. Karena itu akan mencerminkan apa isi dari surat itu. Tanggal surat dinas ditulis di sebelah kanan sebaris dengan nomor surat. Jadi sebaris nomor di bagian kanan ya. Tanggal surat dinas tidak disertai nama tempat pembuatannya. Ini harus diingat ya. Kebanyakan itu ditulis misalnya Padang 5 Mei 2021. Mestinya Padang itu tidak ditulis lagi. Nah, kenapa tidak ditulis? Karena di bagian kepala surat itu sudah ada alamat suratnya, sudah ada alamat lembaga. Jadi surat itu pasti ditulis di mana lembaga itu ada. Ada lembaga itu di Padang, maka ditulis di Padang. Tidak mungkin itu dikeluarkan di Jakarta. Nah, jadi kalau tanggal itu hanya tanggal saja, tidak disertai dengan nama tempat pembuatannya. Penulisan alamat tujuan surat didahului frasa yang terhormat atau disingkat YTH. Ini harus kita ketahui juga ya. Alamat surat didahului dengan YTH yang terhormat. Kemudian nama jabatan atau nama orang yang dituju. Singkatan YTH ditulis di bawah kata hal. Nama tempat pada alamat yang dituju tidak didahului kata depan di. Jadi nama tempat misalnya yang terhormat titik tidak disertai dengan kata di. Langsung saja Padang misalnya. Karena penulisannya di bawah nama alamat yang dituju. Perlu juga Bapak sampaikan bahwasanya di bagian surat itu tidak ditulis kepada yang terhormat ya. Jadi cukup yang terhormat saja. Kepada itu ditulis di bagian sampul surat. Oke, selanjutnya isi surat dinas. Isi surat dinas ada 3 hal. Ada pendahuluan, ada isi pokok dan kalimat penutup. Jadi
tidak langsung saja kepada isi, harus ada pendahuluannya. Nah, apa pendahuluan? Pendahuluan merupakan kalimat pembuka isi surat dinas, ditulis singkat dan jelas. Awal kalimat pendahuluan surat dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan alamat tujuan surat. Biasanya pendahuluan ini yang terhormat dengan bersama surat ini kami sampaikan. Nah, ini bagian dari pendahuluan. Isi pokok merupakan uraian dari inti surat dinas. Kalimat penutup merupakan kalimat mengakhiri isi surat dinas. Jadi surat dinas ini tidak boleh kita menggunakan kata kami mendoakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau itu surat pribadi, ya, itu boleh saja. Tapi untuk surat dinas kita harus langsung pada poin dari surat tersebut. Kemudian penutup surat. Nah, penutup surat ini ada 6 hal ya. Nama jabatan penandatanganan surat dinas yang ditulis di bagian kanan bawah dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata penghubung dan akhiri tanda baca koma. Nama jabatan ya. Kepala itu ditulis ya. Kemudian nama pejabat. Nah, untuk ini nama jabatan ya, tidak nama instansi ya. Misalnya rektor, tidak pula ditulis rektor Universitas Negeri Padang. Karena itu sudah jelas rektor itu rektor Universitas Padang, karena lembaganya itu sudah ditulis di bagian kepala surat. Maka ditulis saja rektor atau dekan atau ketua jurusan. Tidak perlu ditulis ketua jurusan administrasi pendidikan. Karena di dalam administrasi pendidikan itu sudah ada tercantum di bagian kepala surat. Nah, kalau untuk jurusan misalnya mulai dari nama kementerian, nama perguruan tinggi, nama fakultas, baru nama jurusan. Kemudian baru alamat surat. Nah, itu untuk surat kop jurusan. Ya. Untuk kepala surat yang ditangani oleh ketua jurusan. Nama pejabat menandatangani surat dinas ditulis di bawah, sejajar dengan nama jabatan dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanda garis bawah. Jadi tidak menggunakan tanda kurung dan tidak garis bawah. Tanda tangan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat. Nah, di antara nama jabatan tadi A dan B ini di situ tanda tangannya. Singkatan NIT ditulis di bawah dan sejajar dengan pejabat menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak. Kemudian cap dinas atau cap jabatan dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan pejabat. Nah, jangan sampai cap dinas ini itu menutup ya, nama pejabat semuanya ya. Jadi ditulis menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan pejabat. Nah, sering juga kita lihat cap dinas itu sudah menutup sehingga tidak bisa dibaca siapa nama jabatannya tanda tangan itu apa, nama pejabatnya tanda tangan itu siapa, tidak kelihatan lagi karena semuanya sudah ditutup oleh cap dinas. Jadi hanya menyentuh bagian sisi kiri ya, cap dinas ini. Apabila ada tembusan, maka dibuat dengan menggunakan huruf kapital dan urutannya dibuat nomor. Jadi di bagian bawah itu sejajar dengan awal penulisan surat ya. Tembusan sebanyak surat yang ditembuskan. Oke, ini contoh penataan surat dinas ya. Jadi ada bagian kepala surat, ada lambang, kemudian ada garis sejajar, nama, alamat, termasuk alamat nomor telepon dan alamat web kalau ada ya. Kemudian garis sejajar. Kemudian ini nomor, nah ini tanggal bulan tahun. Lampiran jika ada, kalau tidak maka ini dihilangkan hal. Yang terhormat, jadi cukup 2 baris saja yang terhormat, kemudian alamat. Didahului dengan kalimat pembuka, isi surat, dan kalimat penutup. Nah, pembuatan surat ini sejajar ya. Jadi sejajar di bagian kiri dan sejajar juga di bagian kanan. Jadi istilah itu menggunakan justified ya, di rata kiri dan rata kanan. Kemudian nama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan, sebelah kiri nama pejabat, NIP, kemudian tembusan. Nah, ini sejajar ya dengan bagian penulisan surat, kata tembusan.
Nah, ini adalah bagian dari suratnya. Ini contoh penemuran surat perguruan tinggi. Nah, ini nomor garis miring PL35. PL35 ini adalah nama perguruan tinggi yang ke-35 ya. Nama lembaga. Kalau UNP nama itu nomor kode lembaga itu adalah, kemudian KM ini hal surat. Jadi kemahasiswaan ada 01, jadi kemahasiswaan itu nanti dirinci lagi ada beberapa kategori ya, kemudian di tahun. Nah, ini adalah prosedur surat masuk. Pertama, ada pengadministrasi surat, ada administrator atau pengawas, ada pendata usaha, sekretaris, ada pimpinan. Jadi sebelum surat, kalau surat itu hanya dari pegawai tata usaha ke pimpinan, dia tidak ada unsur pengawas dan sekretaris. Pertama, menerima dan meneliti kelengkapan surat serta menandatangani tanda tangan serah terima surat. Jadi begitu surat masuk, maka ada tanda terima ya, di buku disposisi surat. Misalnya ada tanda terima di tanda tangan tanda terima surat. Kemudian membubuhkan stempel penerimaan surat masuk. Nah, di surat itu dikasih stempel surat masuk. Kemudian mengklasifikasikan surat sesuai dengan tujuan, jenis, dan surat. Melampirkan lembar pengarah surat. Nah, jadi biasanya ada lembar disposisi. Ya, jadi surat masuk itu dikasih lembar posisi masing-masing lembaga, mungkin formatnya bisa berbeda ya. Kemudian mengarahkan surat sesuai dengan isi surat. Jadi petugas penerima surat itu menyampaikan kepada kemana surat itu diarahkan. Kemudian melakukan pemindaian atau scan ya, dokumen dan menginput identitas surat pada aplikasi. Nah, ini kalau menggunakan komputer ini diinput. Tapi kalau secara manual, ini ditulis di buku agenda surat masuk ya. Ya, kalau komputer ini diinput dalam data komputer, di scan ya. Ini untuk memudahkan nanti kalau menelusuri surat itu lebih mudah ya. Melakukan pengecekan ulang informasi surat, kemudian memberi instruksi kepada isi disposisi. Surat masuk ini juga dikasih nomor ya, nomor surat masuk. Dia berurutan ya. Jadi antara surat masuk dengan surat keluar itu buku agendanya sama, tidak dipisahkan. Nomornya berurutan. Kalau ada surat keluar, maka dikasih nomor. Tapi begitu ada surat masuk, nomornya berurutan di bawah itu. Kalau ada yang masuk lagi, di bawah itu lagi nomornya. Jadi nomornya tidak dipisahkan. Kemudian mempelajari, memproses isi surat dan sesuai dengan isi disposisi. Ini surat masuk. Kemudian disposisi surat. Dari pejabat, karena surat ini kan harus diproses ya. Dari pejabat yang dialamatkan surat, membuat perintah disposisi. Kemudian memberi isi di sini ya, di perintah disposisi. Kemudian memberikan isi disposisi. Perlu tidak ditindaklanjuti. Kalau tidak, maka disposisi lanjut. Kalau ya, laporan disposisi. Kemudian kepada tindak lanjut kepada perintah pimpinan. Artinya apa? Kalau harus dibalas, maka unit pangkalan ini membuat format surat balasan. Kemudian nanti surat dikirim ya, untuk membalas surat tersebut. Jadi surat ini harus ditindaklanjuti ya, surat kantor. Jangan sampai hilang saja surat. Banyak juga kejadian di kantor karena unit tata usahanya tidak berjalan dengan baik, surat itu bisa hilang. Kemudian surat keluar. Menerima, menyusun konsep surat, memeriksa konsep surat, kemudian memeriksa dan menandatangani konsep surat, memberi nomor surat, keluar, menyiapkan kelengkapan surat, membuat tanda serah terima surat, mengirim surat, dan menyimpan arsip tanda terima surat. Nah, kemudian arsip. Apa itu arsip?
arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, baik perorangan maupun kehidupan bermasyarakat. Kemudian tata kearsipan adalah pengaturan penyimpanan arsip. Arsip itu ada yang dinamis, artinya arsip yang digunakan secara langsung, banyak digunakannya selama dalam jangka waktu tertentu. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunanya tinggi dan atau terus menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip pita adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Ini arsip vital ya, arsip vital. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai kesejarahan, telah habis referensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi arsipnya ada arsip nasional ya, itu untuk menyimpan dokumen-dokumen. Nah, untuk membahas tentang arsip ini, ini Bapak ambil dari salah satu materi tentang arsip ya. Nah, kalau dokumen itu tidak diarsipkan seperti ini ya, berantakan ya. Nah, apa gunanya arsip? Untuk pengambilan keputusan, untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahan bukti dan perlindungan hukum. Jadi arsip ini bisa jadi untuk perlindungan hukum ya. Kalau ada tuntutan, kalau tidak punya dokumen, maka misalnya kita punya tanah, tapi tidak ada dokumen tanahnya, maka tanah itu bisa saja diambil oleh orang lain. Sebagai memori organisasi, rujukan penelitian sejarah, membangun komitmen kebangsaan, penyelamatan aset dan lain-lain. Tujuan penyelenggaraan kearsipan ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang 43 tahun 2009. Terciptanya arsip yang baik dan benar, ketersediaan arsip yang otentik dan percaya, terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, perlindungan kepentingan negara, hak keperdataan, keamanan, keselamatan arsip, keselamatan aset negara, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini arsip yang tertata ya. Mengapa instansi perlu manajemen pengelolaan arsip? Setiap instansi pembuat mendapatkan informasi yang benar dan efisien. Setiap instansi memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan profesional untuk menciptakan dan menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip. Mengendalikan penciptaan arsip sehingga arsip disimpan yang penting saja. Terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Terciptanya penyusutan arsip secara tepat. Menjamin ketersediaan dan layanan arsip. Misalnya, kalau tidak ada arsip misalnya, maka nilai Anda itu bisa berubah-ubah ya, karena tidak ada dokumen untuk bisa saja Anda mengklaim dosen dan nilai A misalnya. Nah, nanti dilihat dari entry nilai oleh dosen, betul A apa tidak. Nah, itu bagian dari arsip digital ya. Unsur penting manajemen arsip ini adalah SDM, sarana dan fasilitas, komitmen. Nah, ini yang penting, komitmen dari tugas arsip ya. Kalau tidak ada komitmen, maka arsip itu ditumpuk-tumpuk, nanti susah mengaturnya. Ada pedoman, jadi harus ada pedoman juga. Kemudian ada anggaran untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kearsipan tersebut. Nah, pengertian manajemen arsip, arsip dinamis aktif, itu pengaturan, menyimpan, perlindungan, pelayanan, dan pengendalian arsip aktif di pusat berkas. Nah, ini untuk mengarsip
ada kode ya. Nah, ini diatur dengan peraturan daerah. Dari daerah itu membuat kode secara nasional, kementerian juga memiliki kode. Nah, ini contohnya di pemerintahan daerah. Misalnya kepegawaian. Kepegawaian itu ada 9 kategori ya. Ada pengadaan, ada mutasi, ada kedudukan, kesejahteraan, cuti, penilaian, tata usaha kepegawaian, pemerintahan, pendidikan pegawai. Jadi ada sub-sub ya. Cuti itu dibagi lagi. 850 ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dipelajari di sini ya. Jadi ada mengindeks, ya, memberi kode, menempatkan arsip pada folder, meletakkan folder pada filing kabinet. Nah, ini contoh folder ya, berkas di dalam filing kabinet. Misalnya 900, 934. Nah, ini contoh penataan arsip dalam filing kabinet. Selanjutnya tata ruang sekolah. Tata ruang ini ada 2 macam ya. Ada tata ruang sekolah, ada tata ruang kelas atau ruang kantor ya. Jadi yang dibacakan ya mungkin fokusnya ke tata ruang kantor. Nah, tata ruang sekolah, bagaimana menata sekolah yang baik dan nyaman. Ini salah satu contohnya, Bapak ambil di internet ya. Dari mana pintu masuk, kemudian pengaturan ruang kelas, ruang kantor, tempat upacara. Nah, ini diatur dengan sedemikian rupa. Sehingga ruang-ruang itu terisi dengan sebaik mungkin ya. Jadi tidak numpuk-tumpuk, tidak berantakan ya. Ini sekolah ini memiliki 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, ini lantai 3. Untuk lantai 3, lantai pertama itu digunakan untuk hall ya, untuk ruang pertemuan. Lantai 2 digunakan untuk ruang kelas. Lantai 3 juga untuk ruang kelas. Nah, pintu masuk ya, kemudian aula. Ya, ada aula, kemudian di mana WC ditempatkan ya. Kemudian ada juga musala. Jadi musala ditempatkan di bagian depan ya. Tapi kalau kita lihat di sini musalanya kecil ya, bisa enggak menampung jumlah siswa yang banyak ini ya. Nah, kemudian tata ruang kelas. Ini contoh tata ruang. Ini tata ruang kelas klasik ya. Seperti ini di kampus pun, di sekolah banyak yang seperti ini. Nah, ini penyusunan yang kreatif ya. Jadi anak itu ada yang di samping, ada yang di tengah. Nah, pengaturan melengkung klasik ini seperti ini ya. Tetapi tempat duduk melengkung berkelompok, ini yang lebih kreatif ya, seperti ini ya. Jadi kelompok itu duduk berhadapan. Makanya meja itu bisa diatur sedemikian rupa ya. Nah, ini setting U. Ada U di tengah, kemudian ada kelompok-kelompok di bagian pinggir. Nah, ini setting kursi meja letter T. Jadi di kelas itu ada banyak letter T-nya ya. Ini memudahkan komunikasi di antara anak-anak. Kemudian harus memudahkan juga guru untuk datang ke masing-masing meja tersebut. Nah, oleh sebab itu prinsip penataan ruang kelas, pertama mobilitas, kemudahan bergerak guru maupun siswa. Aksesibilitas, kemudahan menjangkau alat maupun sumber belajar. Jadi kemudahan menjangkau alat belajar ya. Komunikasi, kemudahan berinteraksi. Kemudian dinamika, kemudahan dalam perubahan tataan ruang kelas. Jadi harus ruang kelas itu mudah ditata sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ini berbagai bentuk penataan ruang kelas, ada yang berbentuk P, lurus, tim, bentuk U, konferensi, lingkaran, dan seterusnya. Kemudian di dalam ruang kelas itu juga perlu diatur warna ya. Warna ini sangat mempengaruhi aspek psikologis. Coba bayangkan misalnya sekolah itu warnanya merah semua ya. Maka itu menimbulkan efek. Jadi ada 4 warna yang bisa digunakan, kuning, orange, biru, dan hijau. Nah, masing-masing ini bisa menimbulkan efek psikologis yang berbeda.
Kalau kuning merangsang optimisme, kecerdasan, kreativitas, harapan, dan keseimbangan. Warna orange ini warna yang memunculkan kesan semangat, mendorong seseorang untuk lebih aktif. Biru memberikan efek menenangkan, perasaan nyaman. Hijau warna yang menenangkan. Jadi bisa menggunakan kombinasi warna ya. Ini contoh ruang kelas. Jadi tidak hanya satu warna di dalam kelas itu. Beda dengan ruang kelas klasik ya. Itu hanya satu warna. Ini harus diatur sedemikian rupa sehingga terasa nyaman ya. Ini contoh ruang kelas. Kemudian pencahayaan. Pencahayaan ini perlu juga diatur sedemikian rupa. Ini ada banyak dokumen hasil penelitian tentang pencahayaan. Apakah menggunakan cahaya langsung dari matahari, kemudian menggunakan cahaya listrik, dan itu dipastikan cukup cahaya ya. Kemudian dihindari cahaya yang silau. Mungkin ada cahaya yang langsung dari matahari. Tentu panas gitu ya. Oleh sebab itu perlu ada gorden untuk melindungi cahaya matahari yang langsung tersebut. Kemudian ketika cahaya itu berpindah, maka gordennya dibuka. Ini salah satu pengaturan cahaya. Cahaya itu bisa digunakan langsung, bisa juga tidak langsung. Ini bisa kita lihat ya pengaturan cahaya ini cukup terang ya. Nah, ini penggunaan cahaya listrik, dominannya listrik, tidak cahaya dari matahari. Apa peran guru? Peran guru sebetulnya banyak sekali ya. Pertama, melakukan pencatatan administrasi kelas yang berhubungan dengan pembelajaran, nilai, partisipasi, dan aktivitas siswa. Melakukan pengarsipan dokumen, portofolio peserta didik. Coba bayangkan nanti data siswa hilang, itu nilai-nilai, nanti ketika ada tuntutan, guru tidak punya arsip dokumen. Jadi perlu melakukan pengarsipan. Melakukan penataan ruang belajar yang kondusif, baik dari segi pencahayaan maupun ventilasi. Dia diatur semacam rupa, bagaimana kalau ketika cahaya langsung masuk ke ruang kelas, bagaimana penataan ruang belajarnya. Jadi penataan ruang belajar ini dinamis ya, dilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Menyiapkan dan menata poster dan gambar dinding kelas yang menarik dan edukatif. Dinding-dinding kelas itu perlu ditata dengan baik ya. Tidak hanya isi siswa hadir tidak hadir gitu ya, tetapi mungkin ada gambar-gambar pahlawan nasional yang ditampilkan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat atau bangunan-bangunan bersejarah itu ditampilkan di dinding kelas sehingga itu memberi nilai edukatif. Melakukan penataan ruang kelas secara kreatif setiap kali pertemuan pembelajaran. Menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, warna maupun variasi bentuk dan ukuran. Jadi warna ini perlu diperhatikan ya. Nah, inilah Bapak kira beberapa hal tentang administrasi ketatanegaraan ya. Silakan dipelajari lebih lanjut.